Ya, hari ini kita akan membahas benda bergerak di atas bidang datar yang licin ya. Oke, jadi kalau pergerakan benda seperti ini kiri kanan di sebuah bidang datar itu rumusnya sigma F sama M kali A ya. Atau lebih detailnya di sini dibuat Fx karena pergerakannya searah sumbu X ya. Jadi sigma Fx sama M kali A. Atau bisa dibilang F sama M kali A. Ya, gitu ya. Nah, maka kalau mau dicari percepatannya bisa juga A sama dengan F per M gitu. Kemudian untuk kita bicarakan pergerakan searah sumbu Y-nya ya, sigma Fy sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Kenapa bukan M kali A? Tadi kalau yang searah sumbu X dia kan ada pergerakan ya, ada percepatannya segala macam, berarti M kali A. Nah, kalau pergerakan searah sumbu Y kan nggak ada, dia kan cuma jalan gini bendanya. Ya, kecuali bendanya ini naik turun ya, kayak lift, sigma Fy baru ada. Tapi ini nggak ada, berarti 0 ya. Nah, sedangkan di searah sumbu Y ini ada gaya apa saja? Kita tahu ada gaya berat, ada gaya normal. Gaya normal itu adalah reaksi atau balasan dari gaya berat ya. Aksi sama dengan minus reaksi. Berarti gaya normal itu selalu ke atas ya, tegak lurus bidangnya. Nah, berarti atas kurang bawah, N kurang W sama dengan 0 nih ya, sigma Fy-nya N kurang W gitu ya. Sama 0. Berarti N sama dengan W. Oke, ini rumus-rumus yang dipakai untuk ya menghitung ya kalau berhubungan dengan benda yang bergerak searah sumbu X pada bidang datar licin. Kenapa licin? Kalau nggak licin dia ada gaya gesekannya. Nanti itu contoh lainnya. Nah, yang kedua, arah gaya membentuk sudut dengan perpindahan. Tadi arah gaya searah perpindahan. Maksudnya gimana? Dia kan jalannya gini. Gayanya pun arah gini ya. Nah, kalau di sini gayanya itu miring. Ini F-nya. Dia tariknya agak ke atas. Itu gimana? Nah, harus diuraikan dulu. Kita sudah belajar di kelas 9 SMP 3 ya. Cara menguraikan gaya. F bisa kalau miring gini harus kita uraikan jadi Fx sama Fy. Nah, maka muncullah F yang searah sumbu X dan searah F yang searah sumbu Y, Fx Fy ya. Sekarang kita bahas Fx-nya dulu deh. Ini. Nah, kalau tadi kan sigma Fx sama M kali A. Ya, di sini juga sama. Karena kan bendanya bergeraknya kiri kanan gini kan, kalau di meja gini kan. Nah, tapi bedanya kalau tadi hanya F sama M kali A, di sini jadi F cos alpha. Kenapa? Kan dia ini bukan F lagi tapi Fx kan. Bisa lihat dan kita sudah pelajari di kelas SMP 3 juga bahwa Fx itu artinya F cos alpha atau F cos theta. Pokoknya F cos sudutnya di sini ya, yang ini, yang di sini, yang diapit antara F dan Fx. Sekarang kita bahas sigma F dan sigma Fy-nya. Sigma Fy masih masih 0 karena bendanya masih bukan yang naik turun ya, di 0. Tapi bedanya sekarang bukan hanya N kurang W saja seperti tadi. Tapi sekarang ada N tambah Fy kurang W. Kenapa ada tambah Fy? Karena muncullah gaya Fy yang ke atas juga ya. Jadi N sama Fy bergabung. N tambah Fy kurang yang ke bawah W. Atau kita bisa tulis ulang dengan N sama F kurang Fy. W kurang Fy. Kalau ini Fy kurang W nya kita pindah ke kanan. Ya, dimana Fy itu adalah F sin alpha ya, kita udah belajar juga di SMP 3. Nah, oke, bagaimana kalau sekarang kita bicara dua benda yang saling bersentuhan, dempet, maka ada namanya gaya kontak. Nah, ini juga benda yang bergerak kiri kanan, berarti sigma Fx nya sama dengan M kali A. Nah, tapi di sini
Dia kan sebenarnya gini, karena mereka bersentuhan, ada muncul gaya F1, F21 dan F12. Ya, jadi gaya benda satu memberikan gaya terhadap benda dua juga memberikan gaya terhadap benda satu. Itu efeknya gitu ya. Oke, nah berarti di sini sigma fx-nya penjumlahan gaya-gaya ya yang di searah sumbu x ya, sekarang bukan hanya satu, ada 3. Yang ke kanan ada f sama f12, yang ke kiri ada f21. Maka jadinya f tambah f12 kurang f21 ya kan? Nah, atau f kurang f21 tambah f12 sama lah. Pokoknya yang kanan kita anggap positif, yang kiri anggap negatif. Maka ini sebenarnya bisa mati. Saling meniadakan. Kenapa? Karena F1, F21 dan F12 pasti besarnya sama. Ya, mereka adalah reaksi, jadi besarnya sama. Jadi ini minus ini tambah ini pasti mati ya, jadi 0. Jadi balik-baliknya lagi ya F sama dengan M1 tambah M2 per A. Nah, di sini kita udah bicara dua benda, makanya masanya bukan cuma satu ya, masa benda satu tambah masa benda dua. Oke, itu kalau kita bicara secara dua benda secara keseluruhan. Nah, kalau kita mau kerjakannya pisah-pisah boleh juga. Misalnya ya benda satu saja kita mau lihat. Nah, kita fokus di benda satu ya. Yap, sorry. Di mana? Nah, di benda satu berarti gaya yang bekerja apa? Ada F, ada kurang F21. F12 nggak termasuk. F12 udah masuk ke benda 2 ya. Oke. Jadi M-nya pun bukan gabungan seperti ini ya, hanya M1 ya. Nah, ini muncullah rumus ini. Oke. Kalau untuk benda 2 ya hanya F12. F ini enggak ya. F ini kan langsung kenanya ke yang benda 1 ya. Ini enggak ada. Hanya F12 sama M2A. Oke ya, gitu. Oke, benda bergerak dengan bidang miring licin. Nah, kalau bidang miring gimana? Nah, bedanya di sini selama ini kan N sama W itu sama gitu ya. Nah, ini buktinya tadi ini. N kurang W sana 0 kan di sini kan. N sana W. Di sini masih N kurang W, tapi karena ada tambah FY kan. Nah, kalau di sini N-nya bukan kurang W lagi, tapi kurang W cos theta. Ya, bisa lihat berlawanan dari N-nya kan W cos theta. Kenapa bukan W lagi? Karena bidang miringnya karena bendanya ada di bidang miring. W-nya ada begini. W itu selalu ditarik lurus ke pusat bumi di bawah. Sedangkan kalau dia bidang datar, dia udah miring seperti ini, sumbu X itu udah dianggap ini, dia ikut lantainya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Jadi secara sumbu Y dia udah N sama W cos theta. Secara sumbu X dia ada W sin theta. Seperti itu ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Sigma fx sama dengan MA. Maka W sin alpha sama dengan MA. W-nya dia ubah jadi M kali G. Ya. Gitu. Maka terakhir dia akan dapat A sama dengan G sin alpha. Setelah dia coret M-nya. Oke. Nah, jadi apa inti dari kita mempelajari ini? Nah, kalau yang ini kita pelajari agar kita bisa menghitung percepatan. Misalnya ada benda nih ditarik dengan gaya F berapa gitu, kita bisa cari percepatannya. Atau kebalikannya, kita ada soal dia ditarik, dia kasih tahu percepatannya, kita bisa ada masanya tentunya ya, kita bisa cari F-nya. Dikasih tahu beratnya, kita bisa cari gaya normalnya gitu. Oke, ini sama, dikasih tahu percepatan kita bisa cari gayanya, dikasih tahu gaya kita bisa cari percepatannya. Dikasih tahu beratnya dan gayanya kita bisa cari gaya normalnya. Tentu harus diketahui sudutnya ya. Alfa, 3 hitung aja.
Jadi yang di kotak-kotak ini yang penting. Apa? Sorry. Ini di peta ini ya, sama ini. Kalau yang ini, kalau ada dua benda bersentuhan nih, kita dikasih rumus ini biar kita bisa apa? Dikasih tahu percepatan dan masanya bisa cari gayanya. Atau dikasih tahu masa dan gaya kita bisa cari percepatannya. Ini juga sama ini. Kalau ditanya salah satu, misalnya hanya ditanya berapa gaya kontak ya benda satu terhadap benda dua, inilah F12 dikasih percepatan. Atau berapa gaya kontak benda dua terhadap benda satu, ini dia. Nah kalau ini itu apa? Ya kalau misalnya benda nih, dia soal-soal yang bidang miring licin ini sebenarnya gini, banyakkan dia mungkin tidak ada gayanya, dia dibiarkan saja dia tetap akan turun kan, karena dia kan ada berat sendiri yang menarik dia ke bawah. Itulah W sin theta ini. W sin theta. Nah, nanti mungkin kalau dia tanya, oke, kalau sudutnya ini sudut bidang miringnya berapa? Ditanya percepatan benda turun ke bawah berapa? Nah ini A-nya sana G sin alfa ya. Gitu. Oke, itu dulu ya.